Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Kembali saudara, pada malam hari ini kita hadir dalam program Kasih Kristus di season kedua 17 Juni 2020. Mari saudara, kita satukan hati kita puji Dia, kita sembah Dia. Haleluya, Allah kita baik. Haleluya, amin, haleluya. Shalom Mas Bagas, salam Natalia, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Salam Kak Sutrimo, Tuhan memberkati.
your name, Tuhan. Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.
Kami memuji, menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau baik. Mas kita bisa berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kali ini, yang Tuhan limpahkan kali ini Tuhan, sehingga di acara live malam ini kami boleh melaksanakannya, kami boleh menyembah muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang hendak kami dengarkan, apa yang hendak Buria sampaikan Tuhan, boleh seturut dengan kehendak-Mu, boleh seturut dengan perkenan-Mu saja ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan, apapun yang kami terima, semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa urapan saudara, kita nggak bisa lakukan apapun juga. Dan malam hari ini, saudara-saudari, tadi waktu kita selesai live dari season yang pertama, saudara, saya boleh merasakan Tuhan penuhi kami dengan urapan-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tim PDA suaranya masing-masing dengan irama batuk ya, satu dengan yang lain. Tapi menikmati, soalnya nyaman saudara. Makanya saya mau sampaikan, kita harus benar-benar tinggal sungguh di dalam hadirat Allah. Tanpa itu saya dan saudara nggak akan pernah bisa mengerti apa yang dimau Tuhan. Seperti firman Tuhan malam hari ini yang sudah saya sampaikan di season yang pertama tadi saudara, di dalam Markus 3 ayat 28 dan 29. Minta tolong Mas Dipta bisa dibacakan. Markus 3 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Haleluya. Satu dosa yang tidak terampuni di saat saya dan saudara menghujat Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi ada beberapa kesaksian tentang bagaimana Roh Allah boleh mengizinkan sesuatu yang kita alami saudara ya. Banyak hal yang kita alami tentang pribadi Roh ini. Tadi waktu habis selesai live season pertama, saya bicara dengan Bu Ana, diingatkan bagaimana waktu pertama kali, waktu saat Ria menyampaikan firman Tuhan di sebuah doa Esra saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dikutuki. Duduk di depan saya PDP. Ya, semua tahu ya, saya dikutuki karena saya dikatakan roh setan. Ini setan ini tadi. Saya kutuki di depan saya, saudara. Saya berdiri, ambilkan minum air teh. Saya ke belakang, pamit sama Bapak Gembala. Saya ke belakang. Terus saya katakan, nanti kalau ada yang tanya, tolong dijawab dulu Pak, saya mau ke belakang. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga seperti firman Tuhan yang disampaikan di dalam Matius 12 ayat yang ke-22 yang tadi sudah kita bacakan saudara ya, tentang Yesus dan Belzebul yang tadi sudah dibacakan, di mana saudara, dosa seperti apakah yang menghujat, yang disebut menghujat Roh Kudus? Untuk mengetahuinya saudara, saya akan katakan seperti ini, supaya saya dan saudara mengerti dosa seperti apa yang menghujat Roh Kudus. Berapa banyak pribadi lepas pribadi yang menghujat Roh Kudus melalui Tuhan izinkan pelayanan kami.
Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang yang sudah ditolong, doa diurapi Roh Kudus, endingnya berkata menyesal, didoakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak lagi yang mau kalau disaksikan, saudara, gak akan selesai satu malam. Satu malam, 7 hari, 365 hari gak akan selesai. Karena setiap hari kita mengalami. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa kekal, yaitu menghujat Roh Kudus. Firman-Nya sebelum kita membahas di dalam Matius 12 ayat 22 sampai dengan ayat 32, saudara, saya akan bacakan di dalam Lukas 12 ayat 10. Tolong Mas Dipta. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 12 ayat 22 dan 23, ya, menceritakan bahwa Yesus menyembuhkan orang bisu dan orang buta karena kerasukan setan. Ini menyebabkan orang banyak mulai menduga bahwa ia adalah Mesias, anak Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 23, di dalam Matius, maka takjublah sekalian, orang banyak itu katanya, ia ini. Saudara, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Ingat bahwa istilah anak Daud berbicara, saudara ya, bagi orang Yahudi itu menunjukkan pada Mesias yang dijanjikan. Saudara yang dikasihi itu, jadi dengan kata lain, mereka menduga Yesus sang Mesias itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana orang itu menduga seperti itu? Karena mereka tahu bahwa Alkitab mencatat, ya saudara, bahwa Mesias akan melakukan hal-hal itu, mujizat, kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lari terus HP-nya. Makanya saudara, di mana saudara di dalam firman-Nya di ayat 24, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata ini jelas keluar dari sebuah pribadi yang memiliki kedengkian, iri hati. Salam Bu Ami, Tuhan memberkati, haleluya. Pribadi yang iri, pribadi yang dengki. Seperti juga yang disampaikan di dalam Matius 27 ayat 18. Tolong Mas Dipta cepat. Matius 27 ayat 18. Bisa bantu Mbak Tika, saling membantu ya. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ia telah mengetahui bahwa Ia memang mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Di mana-mana roh iri dengki ini merusak, bahkan membunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat-ayat sebelumnya firman yang kita sampaikan melalui live, kita sudah sampaikan karena iri dengki, Kain membunuh Abel. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua karena iri dengki. Semua karena iri dengki kekacauan ini terjadi. Kita khotbah, diurapi Roh Kudus, dikatakan roh setan. Bukan orang biasa PDP. Saya nangis minta belas kasih Tuhan. Jangan sampai ini terjadi berlarut-larut. Saya langsung sampaikan kepada gembala yang di atas saya. Segala sesuatu yang roh
Izinkan untuk saya boleh menyampaikan, saya langsung sampaikan. Anak dirasuk setan, Bu Ana tahu ya, anak 5 tahun, kesaksian saya season pertama. Pendeta yang melayani di gereja kami berkata diurapi Roh Kudus. Saya katakan itu roh setan. Roh Kudus tidak seperti itu. Dibuktikan, yang supranatural Tuhan sudah kerjakan, yang natural Tuhan nyatakan. Rugi saudara kalau kita tidak memiliki keintiman. Saudara akan jadi bulan-bulanan roh jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka takut. Kata-kata ini jelas karena iri hati, dengki. Mereka takut orang banyak itu tidak mengikuti mereka lagi. Jadi, saudara, jadi dari penyembuhan orang buta dan bisu itu, orang banyak itu, saudara, bisa menduga bahwa Yesus adalah Mesias. Di ayat 22 dan 23, jelas bahwa orang-orang Farisi pun tahu tentang hal itu. Tapi yang mereka ucapkan justru, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Karena iri, karena dengki. Taunya mereka. Tapi yang diucapkan justru di ayat 24 ini, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Ria ngalami, Bu Ana jadi saksi. Gereja Tuhan nanti dengar, melihat saya streaming gini saudara ya, live, akan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucap syukur Tuhan pimpin kita. Tuhan bimbing kita. Saya bangga jadi murid Roh Kudus. Kami bangga Roh Kudus jadi muridmu. Bangga, bahagia, bersyukur, pujihu, haleluya. Gak bisa saya ekspresikan dengan kata-kata. Saudara, bangga saya. Roh Kudus pimpin kami, saya bangga. Bangga, Roh Kudus hebat. Roh Kudus dahsyat. Jelas bahwa orang-orang Farisi pun tahu tentang hal itu, tapi yang mereka ucapkan justru di ayat 24 Matius 12. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka berdosa dengan sengaja. Jadi ini yang dikatakan menghujat roh. Berdosa dengan sengaja. Saudara, tadi saya boleh merasakan baru kali ini, baru hari ini 17 Juni, di season kedua ini, saya rasakan ada sesuatu yang begitu berat. Pujian pun belero-belero, ndak karu-karuan. Haleluya, darah Yesus mengalir. Kuasa Elohim, Roh Allah yang ada di dalam setiap kita yang percaya jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia. Roh Allah lebih besar, Roh Kristus lebih besar di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Allah jauh lebih besar. Saat kita sampaikan tentang pribadi roh, napas hidup, raja di atas segala raja, penghulu pemerintah di udara tidak suka, saudara. Seperti ini yang dikatakan. Taunya orang Farisi itu, mereka ngerti. Tapi yang dikatakan dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Saudara, terhadap tuduhan ini, Yesus memberikan beberapa argumentasi dan diakhiri dengan kalimat yang ada di ayat 31 dan 32 tentang dosa menghujat roh. Dosa menghujat Roh Kudus yang tidak diampuni. 31, 32. Cepetan tim PDH. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak. Dan di dunia yang akan datang pun tidak. Tidak. Dunia ini tidak. Dan dunia yang akan datang pun
Tidak. Dosa kekal. Di sana terdapat retap dan kertak gigi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang telah diterangi oleh Roh Kudus. Saudara, orang yang telah diterangi oleh Roh Kudus, sehingga bagi dia sudah jelas bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat, tetapi dengan sengaja menolak pribadi juru selamat ini. Saudara, karena takut, hidupnya gak dianggap, karena iri, karena dengki. Ria mengalami, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena iri, karena dengki, mereka sengaja menolak pribadi juru selamat dan menganggapnya sebagai ajaran setan. Bu Ana ini, saudara, ya, Bu Ana ini sampai dibilang seperti ini sama saudara dari suaminya. Kok sekarang Ana ikut sama ajaran sesat? Ana sekarang ikut pelayanan sama ajaran sesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ini Bu Ana di depan saya. Tadi diantar suaminya ke sini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, karena iri, karena dengki, orang bisa menghalalkan segala cara, melakukan segala cara. Untuk inilah yang dinamakan menghujat roh. Dan kalau kita gembala, pemimpin, kita nggak memiliki keintiman, tidak memiliki kepekaan, hancur pelayanan, saudara. Sudah Ria sampaikan ke Bapak Gembala. Ria selalu menyampaikan apa yang Roh mau untuk saya sampaikan. Saya nggak pernah pending. Selalu bertemu muka. Saya sampaikan dengan lugas, tegas. Dengan keberanian yang Roh Kudus urapi. Saya selalu menyampaikan setiap ketidakbenaran. Di mana-mana saya selalu sampaikan. Tidak pernah ada takut. Karena saya tahu dia berjalan di depan saya, melawan setiap musuh saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ditekankan bukan penghinaan terhadap diri pribadi atau pribadi Roh Kudus, pribadi Roh Allah, tetapi terhadap pekerjaan Roh dalam pribadi orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bu Ami, Tuhan memberkati. Roh Kudus dahsyat. Jadi mari, saya rindu setiap kita jangan sampai terkecoh. Dari pagi dini hari belum terbit matahari, Dokter Restu, saudara ya, kita sudah berkomunikasi sampai panjang lebar sampai hampir pukul jam 6:30 lebih. Lebih ya. Jam berapa tadi Bu Ana? Saya bilang Bu Ana saat mau nyuci piring itu loh. Sudah agak siang, saudara. Sampai puas. Roh Allah, saya mengucap syukur tim PDA dari berbagai macam pribadi lepas pribadi, dokter, profesor, pemuritan ini nyata semua memiliki kerendahan hati. Yang dokter pun gak kemewat, selalu minta Roh Kudus pimpin. Semua, saya mengucap syukur. Beliau-beliau saya dengar streaming ini sangat teramat diberkati. Saya pribadi diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, yang spektakuler, yang dipimpin Roh Kudus. Saya bersyukur dalam pemuritan. Murid-murid Tuhan ini selalu bertanya kepada Roh Kudus. Hormat bagi Roh Kudus, muliakan Roh Kudus. Saya selalu sampaikan, miliki keintiman supaya kau sakti dipakai Tuhan, diberkati. Ada tudung Gembala Agung mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita nempel, melekat dekat dengan pokok anggur, dan kita ini carang yang melekat, bahkan firman-Nya mengatakan carang yang sudah berbuah pun dibersihkan, supaya menghasilkan buah yang lebih lebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar pribadi roh ini supaya saya dan saudara bertumbuh. Kalau saudara dan saya mengerti tentang hal ini, aman. Mau dibawa kemanapun aman.
Mau kita diperintah Tuhan melayani atas 34 provinsi aman. Ke bangsa-bangsa aman. Kemana-mana aman, saudara. Tadi pagi saya sampaikan sama Dokter Restu, aman dok. Wes aman. Aman kemana-mana. Beliau juga kepala dari sebuah rumah sakit. Wes aman, rumah sakit yang kau pimpin aman. Pasien-pasienmu aman. Karena sidik-sidik tekon Roh Kudus. Dari perkara kecil, apa meneh perkara besar. Pasien-pasien diberkati. Semua mengalami Tuhan. Saya rindu Indonesia dipenuhi dengan dokter-dokter yang takut akan Tuhan. Saya rindu Indonesia dipenuhi pendidik-pendidik, guru, dosen yang takut akan Allah. Saya rindu Indonesia dipenuhi dengan pelayan-pelayan yang militan, yang takut, yang nempel, yang glosor, yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mendukakan Roh Kudus. Jangan buat Roh Kudus menangis. Jangan buat hatinya terluka. Jangan dukakan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap keadaan apapun, ada ini anak-anak saya kumpul dengan keluarga besar dari orang tua saya, sama ibu saya, mak saya, saudara. Itu semuanya dari Kedar Nebayot. Saya selalu katakan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Allah mulia agung, di mana-mana, saudara. Saya selalu katakan, saya beritakan, saya ceritakan kedahsyatan, kemuliaannya, kemahakuasaannya, Roh Kudus yang esa, luar biasa, pribadi Allah yang hebat. Saudara yang dikasih, gak ada yang bisa membungkam saya. Saya terus bicara saat pendeta mengatakan, diam, jangan bersaksi. Sudah diam. Saya berkata tidak. Kekristenan adalah perjumpaan saya dengan Tuhan. Bagaimana saya berjumpa dengan yang memberi hidup, napas hidup. Berapa banyak hari ini yang konseling, masuk ke ICU, ke IGD. Saudara, bahkan tadi siang, paru-parunya dimasukin selang karena nggak bisa bernapas. Ada yang tenggorokannya sudah dimasuki selang, macam-macam. Bagaimana dengan saya dan saudara sehat, segar? Apakah kita tidak bisa berkata give thanks? Terima kasih Tuhan, bersyukur. Bersyukur, jiwaku bersyukur. Jangan sembarangan saat kita memuji, saudara. Bersyukur, diekspresikan. Kami sehat Tuhan, bersyukur. Kami hidup karena kemurahan-Mu. Kami waras karena kasih-Mu. Saudara, pertanyaan selanjutnya adalah dosa yang menghalangi keintiman kita dengan Tuhan. Dosa tersebut tidak bisa diampuni saat saya dan saudara menghujat Roh Kudus. Jawabannya karena saudara dan saya. Saudara, kita buka saja di dalam Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Pekerjaan Roh Kudus menginsapkan kita manusia, saudara, akan dosa. Yuk. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Amin. Miliki keintiman. Rugi kalau nggak punya keintiman. Saudara akan dipermainkan roh-roh jahat. Saudara akan dipermainkan berapa banyak pribadi-pribadi yang memiliki ini loh, iri hati ini loh, saudara. Orang Farisi tahu di ayat 24 bahwa kuasa Mesias, kuasa Roh Kudus, tapi dia berkata kuasa penghulu setan katanya. Sudah tahunya mereka kita diurapi. Sudah tahunya semua orang saudara dan saya diurapi. Tapi masih juga dicari-cari kesalahan. Dilarang-larang untuk bersaksi. Kalau harus menyampaikan firman harus seperti ini. Harus tentang uang. Saudara yang dikasih Tuhan gak bisa diatur. Roh Kudus itu raja, pemimpin.
tidak bisa diatur, kita nggak bisa ngatur, kita yang harus diatur Dia supaya hidup seturut kehendak Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 16 ayat 8 yang dibacakan oleh putra daripada Pak Joko ini, Mas Dipta, itu sangat jelas. Ini berarti kesadaran akan dosa adalah karya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bekerja, tidak mungkin orang menyadari bahwa ia bersalah. Orang sudah didoakan, ditolong dari roh kematian karena disantet, saudara. Bu Ana tahu, dia 1 hari, berapa tahun kemudian, berapa tahun, ada 5 tahun ya Bu Ana, 5 atau 4 tahun, berkata menyesal seperti Tinatun waktu nyanyi begini-begini, saudara. Menyesal saya didoakan. Iki maksudnya gimana saya ra ngerti. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak yang seperti ini. Makanya pekerjaan kita itu enggak santai-santai, saudara. Menangisi jiwa-jiwa yang begini ini loh. Ayo kita tangisi bareng-bareng. Tangis-tangisan. Nangisi mereka supaya merapat mbek Tuhan. Supaya jangan mendukakan Roh Kudus. Mengerikan, saudara yang dikasih Tuhan. Firman-Nya tadi mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 18. Dia 16 ayat 8. Dia datang untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, menginsafkan sehingga ia sadar. Sehingga dia sadar akan dosanya lalu memohon ampun. Dan karenanya memoleh pengampunan. Orang yang dipimpin Roh Kudus bisa melakukan kesalahan. Tapi saudara yang dikasih, cepat segera minta ampun. Cepat berbalik. Enggak keras. Tuhan memberkati anak wedok Natalia luar biasa. Saudara, cepat minta ampun, berbalik. Sehingga ia sadar akan dosanya lalu memohon ampun dan karenanya memperoleh pengampunan. Jika ada pribadi yang menghujat roh, saudara yang dikasih Tuhan, ada pribadi yang menghujat Roh Kudus, ada pribadi yang menghujat anak, yaitu Yesus Kristus, bisa terampuni. Tapi kalau ada pribadi yang menghujat roh, tidak terampuni. Dosa kekal. Neraka, saudara. Jatahnya neraka. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga ia sadar. Roh Kudus datang ke dunia saat Yesus ke surga. Diberikannya roh penghibur untuk menginsafkan dunia akan dosa. Pengampunan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Tetapi jika seorang menghujat roh, menganggap Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis, meski secara intelektual tahu bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus, seperti yang Ria alami. Taunya dia, salam butentrem, Tuhan memberkati. Taunya dia kita diurapi Roh Kudus, tapi berkata ini tadi roh setan. Maaf saudara, mengatakan ini tadi roh setan katanya. Saudara yang dikasih Tuhan, taunya dia diurapi Roh Kudus. Kenapa? Waktu dia sakit, saya di Jakarta ditelepon. Bu Ana yang saya ajak, bukan kebetulan. Kok ya Bu Ana terus ngono lho. Karena Bu Ana ini wanita yang luar biasa, mengabdikan diri dengan suami dan anaknya. Jadi ibu rumah tangga sejati. Kapan saja saya jawel, langsung berdiri dan langsung memberi. Langsung berdiri dan siap untuk dijemput. Jadi saudara, langsung ditelepon, saya dari Jakarta pulang, belum selesai pelayanan. Pulang mendoakan di Panti Wilasa Citarum. Sembuh. Taunya kalau saudara dan saya dipakai roh Allah, diurapi. Jadi Allah Tuhan. Taunya. Tapi kenapa ayat 4 yang keluar? Kenapa bilang roh setan? Dia mengadakan karena iri. Saudara sengaja. Karena nggak mau dianggap rendah. Karena dia lebih tua. Lebih hebat dari bayi ke Tuhan. Dari bayi ke gereja. Dibawa emaknya gendong ya saudara kalau bayi ya. Terus tahu bahwa itu adalah pekerjaan roh, maka Roh Kudus tidak akan menginsafkan.
sehingga ia tidak pernah sadar bahwa ia berdosa, dan karenanya tidak memohon pengampunan, lalu tidak memperoleh pengampunan karena tidak bertobat, tetap mengeraskan hati. Lawang gara-gara iri we kok ya Gusti, saya sampai heran saudara. Lah kok iri? Kan seharusnya kalau memang memiliki persekutuan intim kan gandengan tangan, Yesus kepala, kita tubuh, saling memperlengkapi. Tangan gak bisa berkata aku gak butuh kaki. Harusnya kan saling melengkapi satu dengan yang lain. Apa yang saya gak punya, Bu Ana punya. Ayo melengkapi. Ojo malah dikertawain, ojo malah dihina. Bersyukurlah kalau engkau dikasih karunia lebih, talentamu banyak, multi talenta. Harusnya kan seperti itu, bergandengan tangan. Loh saya itu saudara kalau disuruh pilih asisten, milih yang buta huruf, tapi mau dipimpin Roh Allah, ada sudah ketemu. Nggak usah apa-apa, rapopo, engkau tak moco saya. Engkau kan pinter, didoake, minta urapan wong manut tok saudara. Nanti kan jadi hebat sakti, ngungkuli orang yang punya gelar akademik. Wes toh, saya percaya mbek Roh Allah. Wong saya yang bodoh gak bisa apa-apa. Dari mana Ria dulu dipanggil? Maca Alkitab ndak bisa. Nek doa dulu di atas, dulu di bawah, sehingga dikasih surat catatan. Nah dibaca, nanti baca ya, baca wes senenge rak karuan. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak hal. Ada beberapa pertanyaan, bagaimana kalau pribadi, lepas pribadi yang telah melakukan dosa menghujat Roh, lalu ia menjadi sadar dan meminta ampun kepada Tuhan. Menjadi sadar dan minta ampun kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang tersebut masih sadar, ya, kalau orang tersebut, ini banyak pertanyaan termasuk Bu Romdona sering mempertanyakan kepada saya. Kalau orang tersebut menyesal dan masih sadar, berarti dia belum menghujat Roh. Kalau yang sudah menghujat Roh ini keras, berjalan dengan kepikiran sendiri, kebenaran diri sendiri, berarti urung menghujat Roh. Kalau dia masih sadar, nah itu salah, itu dosa, dan dia mau dipimpin untuk bertobat. Saudara yang dikasih Tuhan, maka sebenarnya pribadi tersebut belum menghujat Roh, tidak menyadari bahwa hal itu yang dimaksud menghujat Roh, tidak menyadari, ataupun menyadari tapi mengeraskan hati karena gengsi, karena iri, karena nggak mau dibawa level pribadi seorang yang lebih muda, atau dan lain sebagainya. Alasannya banyak macam. Kalau orang sudah iri itu alasannya nggak masuk akal pun oke. Karena iri itu membunuh saudara. Kain dan Habel bunuh-bunuhan karena iri. Semua karena iri. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak sekali saya nggak pakai karena pribadi saya ngalami saudara. Kita khotbah diurapi Tuhan, kan dengan sengaja. Taunya kalau dia nggak tahu masa telepon waktu sakit. Saudara yang dikasih Tuhan, salam Bu Romdona, Tuhan memberkati. Makanya kita harus nempel kepada pokok anggur. Minta hikmat Tuhan. Kita tim PDA, saya mau sampaikan, kita harus terus merapat. Jangan tinggal dalam zona nyaman. Nanti kalau Tuhan beri tugas, kita boleh KKR dimanapun, kita harus militan, peka, ngerti keadaan, atmosfer ilahi harus dikuasai. Ada apa di lingkungan sekitar? Penciuman harus cukup tajam. Jangan sibuk dengan mempersiapkan sesuatu yang sia-sia. Yang terpenting diabaikan, yaitu keintiman. Apa sibuk aku nanti KKR aku pakai baju ini, bolak-balik 1000 kali ke penjahit, 1 hari 5 kali, nanti begini ya bajunya. Itu buat saya, tidak penting semua itu. Yang penting keintiman. Saat saya dan saudara intim, nanti kan saudara, Tuhan kasih hikmat. Kita pakai kostum apa?
Loh, kita kalau KKR cuma pakai kaos oblong doang, saudara, nyaman. Keringat mengucur, di lapangan terbuka kah, dimanapun kah. Saudara yang dikasih, tidak perlu kita sibukkan diri kita dengan yang sia-sia. Minta hikmat Tuhan, saat intim semua selesai. Kita diperbaharui hari lepas hari, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak orang yang telah menghujat Roh Kudus. Kalau kamu, salah saya dan saudara, benar-benar menghujat Roh Kudus, saudara, dan kita menyesal, saudara, berarti kita belum menghujat. Kalau sudah tidak bisa menyesal, karena sudah kaku hatinya. Itu loh yang kita maksud. Dan saya melihat ada yang sampai matinya pun gak menyesal, gak mau berbalik. Padahal dengan kasih Tuhan kita mengasihi segenap hati. Loh, Bu Ana itu tahu loh, saudara. Saya itu kalau ditelepon siapa saja, meriang, sakit, minta apa setiap hari loh. Bilang minta apa, makan apa. Bilang ya. Kita tidak tinggal diam, karena firman-Nya mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Kita bergerak, kita melakukan sesuatu, saudara. Roh Kudus itu luar biasa, memberi kita kepekaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian saudara, saat kita dan saudara dipenuhi Roh Kudus, saya katakan kepenuhan harus setiap hari. Dibaptis selam, dibaptis roh sekali seumur hidup, tapi dipenuhi setiap hari. Gunanya, fungsinya, supaya dan saudara tidak tertipu dengan segala macam yang ada di dunia ini, saudara. Berapa banyak saya belum ketemu orang yang sudah menghujat Roh Allah kembali dan untuk berkata saya menyesal, pimpin saya. Tidak ada, berarti sungguh-sungguh dia menghujat. Dan terimanya yaitu tadi, dosa kekal yang tidak terampuni lagi. Belum ada. Malah semakin mengeraskan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang indah yang akan kita sampaikan. Pendeta-pendeta yang mendukakan Roh Kudus. Anak kecil di gereja kami dirasuk setan, dibilang diurapi Roh Kudus. Saya sampai berkata, Roh Tuhan bekerjalah. Saya langsung ke belakang Bu Ana ngajar sekolah minggu, saya sampaikan. Kiranya kemurahan Tuhan turun. Kasih setianya melimpah. Saudara, mari saya akan berdoa. Besok kita selesaikan lagi firman Tuhan ini, saudara. Masih banyak hal yang indah yang akan Tuhan pesankan buat saya dan saudara supaya kita kuat. Cara mengekspresikannya itu loh, saudara. Saya punya kesaksian tentang pribadi tiap hari. Tidak pernah habis. Setiap hari. Karena apa? Saya mengandalkan Dia. Saya selalu berkata, hanya Engkaulah senter hidupku, kekuatanku, guruku. Aku bangga punya guru seperti Engkau, aku muridmu. Aku murid, Engkau guruku. Bangga saya, bersyukur. Mari saudara, saya akan berdoa. Firman Tuhan mengatakan jangan lukai dia. Jangan buat berduka hatinya. Jangan sakiti dia lebih lagi, saudara. Bebaskan dia bekerja. Di dalam setiap ibadah, saya di PDA dan WBI saya selalu katakan, Roh Kudus, ini gawemu, ini pestamu. Terserah mau buat apa, suka-sukamu. Rian delongop, saudara. Nggak bisa apa-apa. Terserah mau buat apa. Dan puji Tuhan, 4 tahun 4 bulan PDI, WBI dan PDA mengalami kasih Tuhan. Mari saya berdoa. Tuhan, Allahku yang luar biasa, segala puji hormat hanya bagimu, kemuliaan hanya bagi Roh Kudus. Ampuni kami, buat hati kami untuk lebih mengerti apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Berkat tercurah atas semua yang streaming malam hari ini. Saudari kami yang terkasih, semua dimanapun, dari manapun, kuasa-Mu bekerja. Di dalam nama Yesus, urapi tim PDA untuk lebih sungguh-sungguh lagi.
urapan Tuhan turun, kuasa Roh Kudus turun, berkati keluarga lepas keluarga. Kami percaya Roh-Mu bekerja, berkat-Mu turun juga atas bangsa dan negeri kami Indonesia. Kuasa Tuhan melingkupi pemerintah Indonesia, melingkupi segala sesuatu yang ada di Indonesia, semua di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Besok kita hadir di jam yang sama di 2 session 15.00. Maaf, 17.00. Amin. Putrane Pak Joko memang pinter, saudara. 17.00 dan 20.00. Wah, senengnya anak lanangku kalau dibilang memang pinter, saudara. Saya nggak ngalami pinter. Pak Joko berhasil mendidik anaknya luar biasa. Saya sendiri belum tentu punya. Ya, kita terus bergumul supaya anak-anak kita takut akan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Pujian. Roh Kudus dahsyat. Roh Kudus hebat. Because of what the Lord has done for us. Hallelujah. Give thanks, give the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks for us as given Jesus Christ. His Son. Hallelujah. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. And now let the